Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga urusan kalian dimudahkan dan dilancarkan ya. Kembali lagi bersama kami di Search Podcast, podcast keilmuan dan digitalisasi dakwah. Ya, di sini tempatnya di Sekolah Pascasarjana UIK, Pusat Kajian Keilmuan yang unggul berbasis keislaman dan teknologi. Sahabat podcast, kali ini kita akan membahas secara lebih rinci mengenai salah satu program di Sekolah Pascasarjana UIK Bogor, yaitu Magister Teknologi Pendidikan. Nah, kali ini Manda tidak sendiri, Manda ditemani oleh Dr. Rudi Hartono, MPD, selaku Sekretaris Magister Teknologi Pendidikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, Manda. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Manda gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, Manda, Bapak lagi sibuk apa sih sekarang? Alhamdulillah saya diberikan kesibukan di program studi Magister Teknologi Pendidikan, merancang kurikulum yang sedang up to date. Nah, ini akan menjadi bahan menarik untuk kita kaji secara bersama-sama. Oke. Ini Pak, sebelumnya ada teman-teman yang bertanya nih mengenai Magister Teknologi Pendidikan. Nah, pertanyaan pertama nih, apa sih itu Magister Teknologi Pendidikan buat yang teman-teman yang belum tahu nih Pak? Ya, Magister Teknologi Pendidikan adalah sebuah bidang studi ya, di mana mengkaji tentang satu pengembangan kurikulum, lalu yang kedua merancang desain pembelajaran, yang ketiga menjadi instructor leadership. Nah, ini tiga kegiatan ini atau tiga topik ini yang menjadi bagian dari Magister Teknologi Pendidikan. Nah, gitu tuh teman-teman. Nah, sebelumnya nih Pak, kalau misalkan ada teman-teman yang lulusan S1-nya bukan jurusan Magister, bukan jurusan Teknologi Pendidikan, bisa nggak sih lanjut Magister Teknologi Pendidikan? Iya, baik. Kalau dipertanyakan apakah yang masuk Magister Teknologi Pendidikan itu tidak sesuai atau tidak linear dengan bidang studinya, apakah bisa? Jawabannya bisa ya. Kenapa? Karena di Magister Teknologi Pendidikan itu yang sedang berjalan pada saat ini, itu bidang studinya atau bidang keilmuannya bermacam-macam. Oleh karena itu nanti ketika teman-teman calon mahasiswa, misalnya bidang keilmuannya manajemen atau ekonomi atau mungkin ada KPI ya, yang ingin masuk ke Magister Teknologi Pendidikan, itu sangat bisa. Karena nanti akan ada matrikulasi Manda di Magister Teknologi Pendidikan. Nah, tuh buat teman-teman yang ragu masuk ke MTP, Magister Teknologi Pendidikan, dari jurusan bukan dari Teknologi Pendidikan, kalian bisa banget buat join, buat bergabung di Magister Teknologi Pendidikan Sekolah Pascasarjana. Buat kalian yang bingung mau daftarnya lewat mana, kalian bisa langsung klik link deskripsi di video YouTube ini ya. Nah, terus Pak, ada yang bertanya lagi nih. Ya. Kira-kira apa sih persyaratan umum untuk pendaftaran mahasiswa baru? Ya, persyaratan umum untuk mendaftar di Magister Teknologi Pendidikan sebenarnya sangat mudah ya, apalagi sekarang sudah berbasis online. Teman-teman cukup mengunjungi situs PPS UIK, kemudian nanti di sana ada PMB, silakan diklik. Lalu persyaratan umumnya diantaranya adalah satu, melampirkan ijazah ya, ijazah S1-nya. Kemudian transkrip nilainya, lalu ada pas foto ya dan seterusnya. Nah, nanti silahkan teman-teman langsung mengakses di situ. Secara umum nanti akan tergambarkan di situs tersebut, Manda. Untuk MTP sendiri tuh Pak, ada khususnya nggak sih Pak untuk di bagian pendaftaran mahasiswa barunya? Misalkan harus bisa apa, harus ngapain gitu Pak? Kalau spesifiknya terkait dengan harus memiliki keahlian bidang tertentu, tidak ya, karena kita itu bersifat open dan menjembatani teman-teman untuk mampu mengkaji keilmuan secara lebih mendalam. Oke, nah kalau boleh tahu nih Pak, fasilitas yang ada di MTPT untuk mahasiswa baru itu ada apa aja sih Pak fasilitasnya? Ya, fasilitas yang diberikan oleh Magister Teknologi Pendidikan dan bisa dinikmati oleh semua khalayak, khususnya keluarga besar ya, yang ada di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, calon-calon mahasiswa. Pertama adalah fasilitas perpustakaan yang sudah modern, teman-teman semua. Lalu yang kedua, fasilitas WiFi yang sudah sudah terpasang di setiap kelas.
yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Lalu ada kantin, ada asrama, ada masjid yang luar biasa ya yang bisa dimanfaatkan sebagai pusat keilmuan nih Manda ya. Jadi masjid itu dijadikan pusat keilmuan. Sehingga teman-teman semua fasilitas yang diberikan ini alhamdulillah luar biasa. Nah, Masya Allah banget ya teman-teman. Jadi buat kalian itu yang selama belajar, maksudnya nggak ada internet, nggak ada kuota, kalian bisa banget belajar di sini karena setiap kelas mempunyai wifi. Terus juga kalian di sini juga bisa mencari ilmunya di perpustakaan. Bahkan katanya juga masjidnya besar banget ya Pak ya Luar di biasa. sini, Masjid Wika, Masya Allah. Jadi buat kalian Adem, gitu ya, adem juga, terus juga luas gitu. Nah, buat kalian pokoknya jangan ragu deh daftar di sini gitu, khususnya di Magister Teknologi Pendidikan. Nah, terus Pak, nah kira-kira di MTP sendiri tuh Pak memiliki beasiswa nggak sih Pak? Ya, baik. Kalau untuk beasiswa, alhamdulillah di Magister Teknologi Pendidikan ini kami diberikan kepercayaan di Kemendikbudristek melalui LPDP ya. Kemudian teman-teman nanti juga bisa mendapatkan beasiswa di Beasiswa Pendidikan Indonesia. Lalu yang selanjutnya adalah beasiswa unggulan. Nah, ini teman-teman silahkan nanti akses. Kalau beasiswa unggulan pada saat ini masih dalam proses pendaftaran. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan itu dari tanggal 1 sampai tanggal 14 Juli ya 2024. Silahkan nanti mendaftar sebagai masyarakat umum boleh, sebagai mahasiswa berprestasi juga bisa. Wow, banyak banget ternyata ya Pak beasiswa Alhamdulillah. dari MTP gitu kan. Nah buat kamu Pak jangan ragu deh, apalagi ada beasiswa kan, kapan lagi datang beasiswa kan, khususnya di MTP. Nah terus Pak, bagaimana sih Pak kurikulum di program studi MTP ini? Ya, untuk kurikulum yang ada di MTP sendiri, kurikulum kami berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Indonesia ya, SNP. Lalu di SNP tersebut kami sudah mengacu baik nasional maupun internasional. Lalu yang selanjutnya kurikulum ini perlu teman-teman ketahui juga bahwa selalu melakukan up to date setiap tahunnya untuk melihat dan menjawab kebutuhan dari dunia luar sana seperti apa. Contoh kurikulum sekarang kalau dulu kita berasumsinya teknologi informasi saja. Tapi kalau sekarang kurikulum di MTP itu sudah mengaitkan dengan PJJ namanya. Apa tuh PJJ? PJJ itu pembelajaran jarak jauh. Ya. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi, belajar dimanapun, kapanpun, syaratnya punya kuota. Gitu ya. Lalu yang selanjutnya apa lagi? Sekarang mungkin Manda sudah memanfaatkan itu juga, namanya Open AI ya. Artificial Intelligence itu. Orang kalau ingin membuat tugas, kemudian membuat silabus khusus guru-guru mungkin ya, ingin memanfaatkan AI yang baik dan benar itu seperti apa. Nah, bisa join di MTP. MTP tuh, buat kalian yang penasaran tuh, join lah ke MTP buat biar lebih tahu gitu tentang apa tadi AI. Terus juga apa tadi Pak? Open pembelajaran jarak jauh. Ya, Pokoknya pembelajaran jarak kalau kalian tuh kalau penasaran, pokoknya join aja deh ke MTP. Nah, terus kira-kira nih Pak, di sini tuh ada nggak sih pertukaran pelajar atau kerjasama dengan pihak internasional? Iya, baik. Alhamdulillah kalau kerjasama itu kita banyak sekali ya. Di antaranya yang up to date saja ya. Yang up to date saja kalau di luar negeri itu Universitas Kuala Lumpur 1, kemudian Universitas Islam Selangor. Baru beberapa bulan yang lalu kita melakukan kerjasama dengan 2 perguruan tinggi ini. Itu sebagai nilai jual kita untuk internasionalisasi. Kenapa sih kita unggul gitu ya? Unggulnya itu harus membedakan dengan yang lainnya. Salah satunya itu. Nah, berarti tahu kan kenapa MTP itu mempunyai akreditasi unggul ya teman-teman. Jadi salah satunya karena ada kerjasama dari pihak internasional. Nah, terus Pak, kira-kira nih Pak, apa sih perbedaannya perkuliahan di S1 dan S2 nih, khususnya di MTP nih, proses pembelajaran itu apa sih Pak? Oke Manda, jadi teman-teman semua yang sedang menyaksikan ini juga ya, termasuk Manda atau teman-teman semua yang ada di sini, proses perkuliahan yang ada di Magister Teknologi Pendidikan itu sudah hybrid learning ya, jadi pembelajarannya teman-teman boleh
mengaksesnya dari manapun dan kapanpun. Karena 75% kegiatan pembelajaran dilakukan via daring. Jadi teman-teman sambil bekerja juga boleh mengakses materi. Dan materinya bisa diakses kapanpun ya. Kapanpun. Karena kita sudah punya e-learning UIK dengan seluruh mata kuliahnya sudah tersinkron ke e-learning UIK gitu. Kalau boleh tahu Pak, perkuliahannya tuh hari apa? Dalam seminggu tuh hari apa aja dan jam berapa sih Pak? Oke, kalau perkuliahan kami biasanya menyusun supaya tidak mengganggu jadwal dari teman-teman yang sudah bekerja. Biasanya dimulai dari jam 3 atau jam setengah 4 sampai dengan nanti waktu Isya. Oh berarti insya Allah waktu tidur kalian tidak terganggu ya teman-teman ya? Insya Allah 8 jam masih cukup, Iya, 6 masih sampai 8 cukup. jam masih Iya, cukup. oke. Terus nih Pak, kira-kira nih Pak, lulusan dari MTP sendiri itu kira-kira kalau boleh tahu jadi apa aja sih Pak, biar teman-teman pada tahu gitu? Ya, oke. Baik Wanda. CPL ya, capaian lulusan dari program studi Magister Teknologi Pendidikan. Di awal tadi sudah saya sampaikan ya, ada 3 yang bisa kita ambil di MTP ini. 1, perancang kurikulum teman-teman semua. Jadi banyak sekali kurikulum-kurikulum yang ada di sekolah-sekolah itu belum pas untuk penyusunannya, maka MTP hadir di dalam itu. Lalu yang selanjutnya adalah sebagai pengembang desain pembelajaran. Tidak bisa kita pungkiri sekarang Wanda ya, jadi proses pembelajaran sudah berbasis digital sekarang ya. Iya betul. Jadi orang akan tertarik dengan apa yang disampaikan kalau desainnya menarik gitu ya. Meskipun ada istilah gitu, jangan melihat sesuatu dari bukunya, dari sampulnya ya, dari sampulnya. Tapi kan orang akan melihat itu pasti desainnya bagaimana, kemudian bagaimana transfer pengetahuannya seperti apa. Nah itu ya. Lalu yang ketiga adalah instruction leader ya. Jadi di mana kepala sekolah atau pengawas atau apapun gitu ya dalam memimpin organisasinya itu dapat tertata dengan baik. Tentu berbasis teknologi gitu. Apalagi sekarang Bapak teknologi udah makin canggih ya Pak. Jadi kita harus mengikuti teknologi sekarang, jangan sampai kita ketinggalan zaman. Betul sekali. Terus Pak, ini ada lagi pertanyaan Pak. Keunggulan universitas ini khususnya di Pasca atau MTP dengan universitas yang lain apa sih Pak? Kalau boleh tahu. Keunggulan universitas atau prodi? Kalau bisa universitas dan prodi. Oh ya, oke. Biar teman-teman semakin penasaran. Kalau keunggulan universitas kita sekarang lagi menurut saya dan semua khalayak juga mengklaim itu. Banyak sekali hibah yang kita dapatkan baik dalam penelitian, pengabdian dan seterusnya. Lalu kita menjadi perguruan tinggi terbaik nomor saya lupa ya, sekitar 40-an ya, se-Indonesia. Kita bersaingnya dengan PTN-PTN yang luar biasa. Lalu kalau dari tingkatan program studi, nah ini ya, program studi MTP itu akreditasinya unggul. Ya. Lalu yang selanjutnya, tenaga pengajar kita atau pendidik kita itu berasal atau backgroundnya semuanya pakar di bidang teknologi pendidikan. Ya, kalau saya boleh berpendapat atau mengklaim ya, hampir 99% karena 1%-nya dimiliki oleh Allah ya. 99% itu bidang keilmuannya teknologi pendidikan. Lalu keunggulan lainnya adalah di program studi MTP ini banyak sekali kepercayaan pemerintah yang diberikan kepada MTP. Di antaranya apa? 1, sebagai pengelola pembelajaran digital. Lalu yang selanjutnya adalah pengelola pembelajaran digital kolaboratif. Ya, jadi satu Indonesia itu hanya beberapa program studi yang diberikan amanat. Antaranya adalah Magister Teknologi Pendidikan, gitu ya. Nah, mungkin itu Manda sedikit dari sekian banyaknya gitu ya. Iya, keren banget loh ternyata keunggulannya khususnya dari prodi MTP ini teman-teman. Jadi buat teman-teman pokoknya jangan ragu gitu untuk masuk ke prodi MTP ini. Nah, untuk kira-kira nih Pak, untuk pembayaran biayanya nih kira-kira gimana Pak? Untuk pembiayaan ya atau biaya yang akan
dibayarkan oleh mahasiswa gitu ya, atau calon mahasiswa, itu sangat terjangkau sekali gitu ya. Biaya SPP tersebut bisa dicicil per bulannya gitu ya. Jadi teman-teman tidak merasa keberatan, oh saya punya dana nih, misalnya 1,5 juta atau 2,5 juta, nah itu bisa dibayarkan per bulan. Per semesternya itu kalau saya tidak salah ya, nanti teman-teman semua yang menyaksikan ini bisa mengakses langsung pembiayaannya di web PPS Wika. Sekitar 10 jutaan per semester. Nah, dalam perkuliahan itu, Manda dan teman-teman semua, proses perkuliahan kita itu tidak sampai 2 tahun ya. Jadi hanya 18 bulan plus 1 hari teman-teman semua bisa menyelesaikan studinya gitu ya. Untuk pembiayaan sangat terjangkau lah insya Allah ya. Teman-teman, apalagi kata Pak Rudi tadi kan biayanya sangat terjangkau sekali ya. Jadi buat kalian pokoknya jangan ragu deh buat gabung di sini. Terus juga apalagi di sini juga ada beasiswa khususnya MTP gitu loh. Kapan lagi coba ada beasiswa gratis dibiayain oleh pemerintah gitu. Apalagi ini S2 gitu loh. Nah, buat teman-teman kayak jangan ragu ya buat bergabung di Magister Teknologi Pendidikan gitu. Nah, buat kalian juga bingung khususnya ada jurusan lain atau enggak, kalian juga bisa cek di website Pasca UIK. Di situ banyak banget, ada program studi, ada S2, ada S3 gitu. Nah, paling segitu saja ya Bapak pertanyaannya dari Manda dan dari teman-teman semua. Terima kasih waktunya. Sama-sama. Mungkin segitu aja ya teman-teman buat pertanyaan hari ini, buat kita podcast hari ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Amin. Dan juga semoga kalian bisa tertarik dan habis nonton video ini langsung daftar di Pasca UIK. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Kak Tori, kok aku lihat kamu kelihatan bingung banget sih, kenapa? Iya, aku bingung soalnya aku mau lanjut S2, cuman aku bingung gimana yang bagus ya. Nggak usah bingung-bingung, lanjutin aja di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Wah, jurusannya ada apa aja? Kalau di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, itu banyak banget program studinya, Kak. Ada program studi dokter dan magister. Kalau di program studi dokter, itu ada dokter pendidikan agama Islam dan dokter ekonomi syariah. Tapi kalau di program magister, itu ada magister manajemen, magister teknologi pendidikan, magister pendidikan agama Islam, magister ekonomi syariah, dan magister komunikasi penyiaran Islam. Kira-kira Kak Tori memilih yang mana? Wah, banyak juga ya jurusannya. Kayaknya saya tertarik untuk di manajemen. Nah, buat kalian yang pada mau daftar jadi mahasiswa baru di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Ibnu Khaldun Bogor, bisa langsung hubungi chat yang ada di bawah ini dan klik link yang ada di deskripsi.